or you can do something about it. MCU is back. Begitu kira-kira kata penonton Thunderbolt. Apakah benar demikian? Kita ulas sedikit. Film ini dimulai dengan adegan Yelena yang ada di Malaysia. Dia ngapain, terus apa yang terjadi sama dia di Malaysia, itu nggak bisa kita bocorin terlalu banyak ya, karena takutnya akan spoiler. Intinya di sini Yelena merasa bosan sama kehidupannya, merasa hampa, dan dia ingin sesuatu yang baru. Nah, itulah kira-kira garis besar alur cerita di awal film. Film ini durasinya sekitar 2 jam lebih 20 menitan. Yang saya suka dari film ini, yang pertama, film ini tuh berhasil membawa saya khususnya selaku penonton masuk ke dalam emosi dari masing-masing karakternya. Bahkan ada salah satu adegan di mana saya tuh hampir refleks tepuk tangan. Bahkan ada penonton yang di sebelah-sebelah saya ada yang sampai tepuk tangan karena salah satu adegan itu. Kayaknya itu udah cukup menjadi bukti bahwa film ini berhasil membawa emosi penonton hingga akhirnya penonton bisa bereaksi seperti itu. Hal itu tuh jarang banget saya alami pada saat saya nonton film superhero. Sampai terharu, sampai bahkan ingin tepuk tangan dan sebagainya. Itu jarang banget saya alami. Nah, di film ini itu saya rasakan. Hal kedua yang saya suka dari film ini adalah film ini warnanya nggak terlalu Marvel banget. Ya, yang kita tahu film-film Marvel kan biasanya ya tipikal superhero banget lah ya. Warnanya tuh kelihatan kalau film-film dulu tuh. Warna film-film Marvel tuh kelihatan. Nah, tapi di film Thunderbolt ini saya ngerasa filmnya agak beda, warnanya lebih beda. Mungkin emang kelihatan agak lebih dark ya. Tapi film ini meskipun ini memang ceritanya tentang tanda kutip superhero cacat ya, atau bahkan anti-hero gitu. Tapi film ini nggak template superhero banget gitu. Jadi kita menikmatinya juga merasa ada suatu hal yang baru gitu. Ya minimal baru dalam dunia Marvel ya. Dan ada sedikit pendekatan-pendekatan emosional tadi yang saya sempat bilang, terutama pada karakter-karakternya, sehingga membuat film ini menjadi lebih terasa gitu. Kita semua tahu kalau villain di film ini adalah The Void ya, atau Sentry, yang mana kekuatannya itu luar biasa banget. Banyak yang bilang Sentry ini adalah Superman-nya Marvel. Dan kalau dibandingkan secara kekuatan gitu sama membernya atau anggotanya Thunderbolt, jelas anggota Thunderbolt gak ada apa-apanya gitu. Dan di situ juga ditunjukkan gimana superpowernya Sentry atau The Void ini. Nah, bagaimana pemecahannya itu yang menarik. Nah, seperti apa pemecahannya kalian nonton aja. Hal ketiga yang saya suka dari film ini adalah film ini memang benar menjadi gerbang atau jembatan menuju ke film akbarnya Marvel ya, yaitu Avengers Doomsday. Dan apalagi kalau kalian lihat sampai post creditnya ya, sampai akhir film banget tuh, kalian bakal lebih excited, terutama bagi kalian yang memang dari dulu ngikutin banget ceritanya Marvel. Dan ada 2 post creditnya, di awal dan di ujung. Kalau saran saya sih, kalau memang kalian penikmat Marvel, tunggu sampai akhir ya. Dan kemarin waktu saya nonton juga masih banyak yang nungguin gitu di bioskop, dan terbayar dengan penantiannya yang panjang seperti biasa. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya kira-kira kalau kita itu nggak ngikutin series-seriesnya atau film-filmnya Marvel yang kemarin-kemarin, kira-kira bisa ikut ke alurnya apa nggak, mudeng nggak sama alurnya? Kalau menurut saya jawabannya masih bisa. Mungkin ada beberapa potongan adegan atau bahkan mungkin karakter-karakter yang kita jadi bingung, loh ini siapa nih, kok tahu-tahu ini ya, mungkin itu ada, tapi itu nggak banyak. Jadi saya aja yang beberapa tahun terakhir nggak terlalu mengikuti seriesnya, terutama ya nggak terlalu mengikuti seriesnya Marvel, masih bisa ngikutin gitu, masih asik aja, alurnya juga masih bisa kita nikmatin. Jadi buat saya film ini tuh mungkin belum sememorable film-film Marvel sebelum Endgame ya. Tapi kalau menurut saya ini adalah salah satu film Marvel terbaik pasca Endgame. Ya, jadi sekali lagi, kalau ada yang bilang bahwa film ini, banyak yang berkomentar MCU is back, bisa dibilang ya emang back kembali, tapi dengan warna yang sedikit beda, terutama di film ini ya. Seperti apa warnanya, kalian tonton sendiri. Kalian bisa beri penilaian sendiri. Tapi kalau dari saya beri nilai 8 dari 10 untuk film Thunderbolt ini.
Itu aja review singkat dari saya. Kita ketemu di review film-film berikutnya. Bye bye.